Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang Mitra Adi Perkasa. Di sini ada slide grafik, diagram batang, income statement. Saya sendiri Susi Idayanti dengan NIM 20210216. Bisa dilihat dari sini 2016 diagram batang 2016 sampai 2021 turun hingga 0%, hingga balance sheet-nya juga turun ke 177%. Di sini ada grafik dari 1 tahun hingga 5 tahun. Volume saham adalah jumlah aset atau saham yang berpindah tangan selama beberapa periode waktu. Seringkali selama 1 hari, artinya volume perdagangan saham mengacu pada jumlah saham yang diperdagangkan antara pembukaan dan penutupan harian. Volume saham MAPI pada tabel di samping adalah 15,3. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Asanur Indah dengan NIM 20210640. Saya di sini akan menjelaskan tentang turnover saham. Turnover saham sendiri adalah matriks yang digunakan untuk menghitung likuiditas. Hasil perhitungan ini diperoleh dengan cara membagi jumlah saham sebuah perusahaan yang diperjualbelikan dalam satu periode tertentu dengan total jumlah saham perusahaan tersebut yang beredar di periode yang sama. Turnover saham MAPI sebanyak 12,9%. Bisa dilihat dari tabel di samping. Selanjutnya, ada frekuensi menggambarkan beberapa kali saham suatu emiten diperjualbelikan dalam kurun waktu tertentu. Semakin tinggi frekuensi perdagangan suatu saham, menunjukkan bahwa saham tersebut semakin aktif diperdagangkan. Sebuah saham dikatakan aktif diperdagangkan jika frekuensinya lebih dari sama dengan 75 kali perdagangan. Dari informasi di samping, frekuensi MAPI sebanyak 2.550 kali. Ini artinya bahwa saham MAPI aktif dalam perdagangan. Bisa dilihat dari tabel di samping. Baik, kita akan membahas pertumbuhan, sales, dan laba, serta evaluasi. Perkenalkan, nama saya Isnaini Kusnul Khotimah dengan NIM 20210641. Bisa kita lihat dari tabel di samping, yaitu case statistik dan valuation per sebanyak 127 kali. Bisa kita lihat fundamental dari saat ini 195,86. Sebelumnya pada tabel pertumbuhan dari 5 tahun ke belakang diketahui pada tahun sebelumnya, yakni tahun 2020 periode 31 Desember. Bisa kita lihat pada gambar di samping arus kas dari aktivitas operasi tahun 2020 hingga 2021. Baik, di sini saya akan membahas tentang laporan laba rugi MAPI. Pada tanggal 30 September 2020, jumlah kumulatif yang dicatat di ekuitas sebagai modal lain, rencana pembelian saham yang ditangguhkan adalah sebesar 9,834 juta, hingga tanggal 31 Desember 2019 sebesar 7,431 juta, dan pada tanggal 30 September 2020, grup mencatat beban sehubungan dengan pemberian rencana pembelian saham yang ditangguhkan sebesar 2,43 juta sampai tanggal 30 September 2019 sebesar 2,5
530 juta yang disajikan sebagai bagian dari keuntungan dan kerugian lain. Bersih dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Bisa kita lihat di sini ada penghasilan komprehensif dari tahun 2020 hingga tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Lili Koristiana dengan NIM 20210203. Pendapatan MAPI yang turun hingga 33% ini disebabkan oleh turunnya daya beli masyarakat, pembatasan mal, pembatasan atau larangan dine-in dan di restoran. Dikutip dari bisnis.com, analis NH Korindo Sekuritas mengatakan pengetatan PSBB masih akan membebankan retail seperti MAPI, mengingat fakta penjualan musiman nantinya hanya bisa mengendalikan periode kuartal keempat tahun ini. Di sini kami akan membahas tentang analisis kualitas. Perkenalkan, nama saya Abdillah Rizal dengan NIM 20210121. Untuk rugi bersih, perseroan mencatatkan 455 miliar, yang naik signifikan dari periode yang sama di tahun sebelumnya. Bisa dilihat dari tabel yang di bawah. Jika melihat liabilitas MAPI yang naik hingga 85% dari periode yang sama tahun sebelumnya, ini sangat menekan MAPI disebabkan oleh penerapan standar aturan akuntansi PSAK 73 yang membuat MAPI harus membayar biaya sewa di tahun 2020. Melihat valuasi price book value dari tim research Indo Primer Sekuritas ada di 1,60 kali per Juni 2020, yang artinya emiten ini masih bernilai fair value. Untuk price to earning ratio, MAPI ada di 25,84 kali Juni 2020. Dari tingkat likuiditas perseroan, current ratio berada di posisi cukup aman, 102,34%, yang dikutip dari RTI Business. Namun ini tipis dan perseroan butuh berhati-hati atas rasio lancar yang dimiliki. Semakin besar current ratio dari perusahaan, maka akan baik karena menandakan kemampuan perusahaan dalam menyanggupi tagihan kewajiban atau hutang lancarnya. SSSG perseroan di kuartal ketiga dan keempat tahun ini akan berada di minus 16% dan minus 10%. Baik, dengan saya Yunda Putri Anggraini dengan NIM 20210258. PT MAP Boga Adi Perkasa, TPK atau MAPB, berupaya melakukan ekspansi tahun 2019. Perusahaan yang telah mengelola beberapa gerai seperti Starbucks, Pizza Express, Krispy Kreme, hingga Cold Stone tersebut menargetkan akan menambahkan gerainya. Feti Kwanti, Direktur MAP Boga Adi Perkasa mengatakan pihaknya telah merencanakan untuk membuka sekitar 50 gerai yang akan lebih mengutamakan porsinya atau lebih banyak pada salah satu gerai adalah Starbucks dibandingkan dengan yang lainnya. Pada tahun 2019, MABP akan ekspansi kebanyakan di Starbucks kurang lebih 50 gerai. Katanya pada kontan.go.id Selasa 22/1 Ekonomi dan Bisnis. Ekonomi global, penjualan global jatuh. Saham Starbucks terkulasi. Starbucks mencatatkan penurunan pertumbuhan rata-rata penjualan di setiap toko atau same store sales growth atau SSG sebesar 5% pada kuartal fiskal pertama. Share Aprianto Cahyo Nugroho, bisnis.com 27 Januari 2021,
setengah 11 WIB, suasana gerai Starbucks yang dikelola PT MAP Boga Adi Perkasa Tbk. Starbucks.co.id, a+a.bisnis.com, Jakarta. Saham Starbucks Crop merosot pada akhir perdagangan Selasa 26/1/2021 setelah melaporkan penurunan penjualan yang lebih dalam dari perkiraan dan kepergian Chief Operation Officer Roch Brewer di Lansing Bloomberg. Starbucks mencatat penurunan pertumbuhan rata-rata penjualan di tiap toko atau Same Store Sales Growth atau SSSG sebesar 5% pada kuartal fiskal pertama. Penurunan ini lebih buruk dari perkiraan dari Consensus Matrix yang memperkirakan kontrak 4,2%. Penurunan 5% di pasar AS telah tepat di atas perkiraan, sementara kenaikan 5% di Cina mengalahkan ekspansi. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Rizky Rahmat Akbar dengan NIM 2021-0260. PT Mitra Adi Perkasa sebelumnya berdiri pada tahun 1995. PT Mitra Adi Perkasa mengalami pertumbuhan yang sangat pesat selama bertahun-tahun, ditandai dengan peluncuran saham perdana pada bulan November 2004. Ini Mitra Adi Perkasa adalah retail gaya hidup terkemuka di Indonesia dengan lebih dari 2.600 gerai retail dan beragam portofolio mencakup sport, fashion, department stores, kids, food and beverage, serta produk-produk lifestyle lainnya. Beberapa merek terkemuka yang dikelola oleh PT Mitra Adi Perkasa termasuk Starbucks, Zara, Marks & Spencer, Soko, Seibu, Okos Bigos, Reebok, dan di antara lainnya. Terdaftar di dalam Bursa Saham Efek Indonesia, memiliki dari 25.000 karyawan. PT Mitra Adi Perkasa mengumumkan realisasi kinerja periode Januari hingga September 2021. Selama periode tersebut, emiten ini memang mencatatkan pertumbuhan pendapatan 18,3% YoY menjadi 12,1 triliun ketimbang periode yang sama tahun sebelumnya. Seiring dengan itu, Mitra Adi Perkasa berhasil memangkas rugi bersih sebesar 82,9% menjadi senilai 114,8 miliar hingga kuartal ketiga tahun 2021. Asal tahu saja pada periode 9 bulan pertama tahun lalu, rugi bersih Mitra Adi Perkasa mencapai 672 miliar rupiah. Jika dilihat secara kuartal, penjualan MAPI di periode Juli hingga September 2021 sebenarnya turun sebesar 13,2% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. PT Mitra Adi Perkasa tentunya memiliki pilar-pilar yang dinaungi di bawah PT Mitra Adi Perkasa. Seperti pilar pertama ini memiliki brand seperti Sogo, Seibu, Galeries Lifestyle, dan Index Living Mall. Untuk pilar yang kedua itu berada di dunia fashion, dan brand-brand yang dinaungi di bawah PT Mitra Adi Perkasa itu cukup terkenal juga seperti Zara, Paypo, Innisfree, Sulwhasoo, Etude House, and Laneige, dan banyak lainnya juga. Untuk yang pilar yang ketiga, PT Mitra Adi Perkasa menaungi brand-brand untuk food and beverage atau makanan dan minuman. Itu cukup banyak juga ya terdengar di telinga kita atau kita sering makan di sana. Mungkin seperti Starbucks, Domino's Pizza, Burger King, itu cukup banyak di Indonesia, dan brand-brand lainnya tentunya.
Untuk pilar keempat itu bergerak di bidang sports atau olahraga gitu. Untuk brand-brand yang lama mungkin seperti New Balance, Puma, dan masih berjaya di masa sekarang. Dan untuk produk-produk yang baru dan lagi-lagi viral-viralnya mungkin ada Champion, yang bisa kita lihat di Champion ya kan, kawan-kawan. Dan untuk tokonya sendiri, toko sports itu ada Planet Sports itu, dan lain-lainnya sih. Next. Untuk pilar yang terakhir atau pilar yang kelima itu bergerak di bidang kids atau permainan anak-anak biasanya. Dan brand-brandnya cukup besar juga seperti Lego, Bandai, Transformers. Dan untuk yang lain, untuk tokonya sendiri memiliki brand seperti Kids Station, Planet Kids, Okos Bigos, dan lain-lainnya juga sih. Perkenalkan, nama saya Eka Febrianti Wulandari dengan NIM 202106525. Dapat disimpulkan kesimpulan PT Mitra Adi Perkasa menurut kelompok kami yaitu perusahaan Mitra Adi Perkasa merupakan perusahaan retail terbesar di Indonesia. Perusahaan ini menawarkan berbagai produk baik dalam bidang makanan dan minuman, olahraga, mainan anak kecil, fashion, style, toko buku, dan departemen store yang ditargetkan untuk kelas menengah ke atas di Indonesia yang meliputi lisensi dan distribusi. Perusahaan ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun baik retail yang ditawarkan maupun pendapatan yang didapat. Sampai pertengahan tahun 2015, perusahaan ini memiliki lebih dari 23.000 karyawan yang tersebar di 1.900 retail atau gerai di 65 kota besar di Indonesia. PT Mitra Adi Perkasa memiliki visi misi dan budaya perusahaan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan dan untuk menjadi yang terdepan. Di dalam menghadapi persaingan antar perusahaan, PT Mitra Adi Perkasa memiliki strategi generik untuk tiap unit bisnisnya, yaitu strategi diferensiasi dalam menghadapi persaingan antar perusahaan. PT Mitra Adi Perkasa lebih memusatkan pada usahanya dalam menciptakan ciri produk yang khas serta dalam program pemasaran sehingga dapat memenangkan persaingan dengan membuat citra yang khas pada konsumen.